Hai teman-teman. Wow, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan aktivitas dalam memahami apa itu translasi. Mari kita lanjutkan materi geometri transformasi, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Bercermin merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana bentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin? Bagaimana jarak bayangan yang dihasilkan terhadap cermin? Agar kita mengetahui bentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin, jarak bayangan yang dihasilkan terhadap cermin, mari kita simak penjelasan terkait refleksi atau pencerminan. Refleksi itu artinya transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bit bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Garis tersebut disebut garis pencerminan atau sumbu cermin. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama, namun dengan posisi terbalik. Pencerminan atau refleksi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, pencerminan terhadap titik 0,0, dan pencerminan terhadap titik A, B. Agar lebih jelas, ayo perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga sumbu Y sama dengan X, dan yang terakhir sumbu Y sama dengan negatif X. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambarkan bidang koordinat kartesius seperti ini. Lalu, kita gambarkan titik A negatif 3,2. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X yaitu 2 satuan. Sehingga jarak bayangan terhadap sumbu X pastilah juga 2 satuan. Sehingga didapat titik bayangannya yaitu A aksen negatif 3, negatif 2. Lanjut, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangan terhadap sumbu Y pasti juga 3 satuan. Sekarang, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang seperti apa sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X haruslah yang tegak lurus. Jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X adalah 2,5 titik petaknya. Sehingga jarak bayangannya terhadap garis Y sama dengan X pastilah sama kah? Titik A aksennya adalah 2, negatif 3. Terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X merupakan kebalikan dari garis Y sama dengan X. Sehingga bentuk garisnya seperti ini.
Kita cerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X, sehingga didapatlah titik A aksennya negatif 2,3. Sekarang, mari kita coba simpulkan. Ketika titik awal A negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, titik bayangannya adalah negatif 3, negatif 2. Ketika titik awal A negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, titik bayangannya adalah 3,2. Ketika titik awal A negatif 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, titik bayangannya adalah 2,-3. Ketika titik awal A negatif 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan negatif 2,3. Coba perhatikan titik awal dan bayangannya. Maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan X, negatif Y. Ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan A aksen negatif X, Y. Ketika ada titik awal X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan titik A aksen Y, X. Ketika ada titik awal X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan titik A aksen negatif Y, negatif X. Nah, kesimpulan ini dapat teman-teman gunakan untuk menentukan titik bayangan terhadap sumbu atau garis tersebut tanpa perlu menggambarkannya di titik koordinat kartesius. Gimana? Mudah kan belajar tentang refleksi? Silakan teman-teman lanjutkan aktivitas pada e-modul yang berikutnya ya.